PJ Bupati Pringsewu resmikan 5 lumbung pangan masyarakat di 5 kecamatan. Pringsewu, jejak kasus info sebanyak 5 lumbung pangan masyarakat, LPM, di Kabupaten Pringsewu diresmikan oleh PJ Bupati Pringsewu Adi Erlansyah. Kelima LPM yang diresmikan, masing-masing LPM milik Gapoktan Secancanan, Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Gapoktan Sido Makmur, Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Gapoktan Rukun Sejahtera, Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Gapoktan Fajar Tani, Pekon Pajarsuk, Kecamatan Pringsewu serta Gapoktan Sari Pelita Jaya, Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa. PJ Bupati Pringsewu Adi Erlansyah saat meresmikan kelima LPM bantuan Kementerian Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus, DAK, 2022 yang dipusatkan di Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022, berharap LPM ini dapat terus berkembang dan tidak hanya terbatas menjamin tersedianya cadangan beras saja, tetapi juga untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses kualitas konsumsi pangan dan nilai tambah komoditi pertanian, sehingga dapat meningkatkan perekonomian anggotanya. Hal ini menurutnya selaras dengan program Kartu Petani Berjaya, KPB, yang merupakan program unggulan Provinsi Lampung, guna menghubungkan semua kepentingan pertanian untuk mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu saya mengimbau seluruh petani di Kabupaten Pringsewu agar menjadi anggota KPB, sehingga jumlah penerima manfaat akan semakin bertambah di Kabupaten Pringsewu, demi terwujudnya masyarakat Lampung yang lebih sejahtera dan berjaya, imbaunya. Pada acara yang dihadiri Kepala Badan Pangan Nasional yang diwakili Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, SE, Kadis Pertanian Provinsi Lampung yang diwakili Kabis Ketersediaan dan Distribusi Pangan IR Bani Isprianto, para kepala perangkat daerah dan camat, PJ Bupati Pringsewu juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah memberikan bantuan pembangunan lumbung beserta sarana pendukungnya. Bambang Hartono jejak kasus Pringsewu Lampung melaporkan. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Bapak Suherman SE, yang kami hormati, Kadis Tanaman Pangan, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Bani. Merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kabupaten Pringsewu. Dan semoga ini adalah merupakan langkah awal untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh para petani di Kabupaten Pringsewu, khususnya terkait kegiatan hari ini, Pak. Ya, jadi hari ini kita melakukan peresmian pembangunan ketahanan masyarakat, ya, yang sudah dibangun di Kabupaten Pringsewu ini sebanyak 5 kecamatan. Tahun lalu kita sudah ada 1, tahun ini ditambah dengan 5, jadi sudah ada 6 di Pringsewu. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lagi ada program untuk membangun yang sisa 3 lagi kecamatan yang ada di Pringsewu. Nah, keberadaan lumbung ketahanan pangan ini saya kira sangat sangat membantu ya masyarakat, khususnya para petani melalui Gapoktan ya, untuk bisa dikelola dengan baik. Tinggal bagaimana nanti masing-masing pengelola ya dari lumbung ketahanan pangan ini, apakah nanti akan dikelola langsung oleh Gapoktannya atau nanti bisa melalui BUMDes atau lembaga yang lain, silakan bisa dikelola. Jadi tidak hanya untuk menyimpan hasil panen sebagai cadangan pangan, tapi juga bagaimana ini juga sebagai yang istilahnya tunda jual ya. Jadi sikap para petani tidak terjebak dengan tengkulak, kira-kira seperti itu. Nah, ini program ini yang sebenarnya harus disiapkan oleh masing-masing pengelola nanti. Itu harap menyinggung tadi Pak, terkait dengan kartu KPB Pak. Ya. Sementara ini kan para petani tidak bisa menggunakan sistem itu Pak. Bagaimana solusi ke depannya Pak? Saya kira nggak ada masalah, karena ternyata kan kalau kemarin kita
di provinsi kemarin, Pringsewu ini termasuk implementasi terbaik. Jadi penebusan pupuk dan sebagainya itu paling banyak sudah terjadi di Pringsewu. Nah, tinggal bagaimana nanti ini lebih disosialisasikan. Nanti dinas terkait bisa mensosialisasikan kepada para petani bagaimana untuk bisa mengakses kartu petani berjaya secara lebih luas ya. Mungkin masih ada yang belum mendapatkan informasi ini. Tapi kita sudah punya kok. Kita punya apa namanya kemarin kita bangun itu yang tempat itu tempat center itu KPB Center. Jadi kita sudah ada KPB Center, itu pusat informasi di kantor Pemda ada, di dinas pertanian juga ada. Jadi sebenarnya informasinya sudah terbuka dan bisa kita berikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya pada petani itu. Ya kalau kekurangan air kan memang kita ini kan yang sebenarnya dipertanyakan juga, kita punya bendungan, tapi kok kita nggak dapat air. Nah tapi memang karena memang bendungan sekampung itu memang airnya tidak bisa dipakai untuk air irigasi karena kondisi letak daripada bendungannya sendiri yang lebih rendah gitu ya, sehingga kalau itu harus ditarik dengan sistem pompa irigasi itu sangat beban biaya tinggi. Nah kita tentu akan memanfaatkan nanti saluran irigasi yang ada, ya embung-embung yang ada itu untuk kita optimalkan. Nah ini programnya yang sedang kita susut ke depan supaya masing-masing wilayah yang sentra padi ini bisa memanfaatkan embung-embung yang ada di masing-masing wilayahnya. Oke, satu lagi Pak. Ya. Satu lagi. Program pemerintah adalah percepatan musim tanam dan bulan Desember tanggal 15 ini kan harapannya untuk berkaitan dengan lumbung padi. Ya, saya kira ini ini kan salah satu yang sangat strategis ya keberadaan dari lumbung pangan ini, karena tadi saya kira di Pringsewu ini hampir semua wilayah ya, ada hasil pertaniannya ya, walaupun tidak hanya tadi padi ya. Nah mudah-mudahan dengan pengelolaan yang baik ya, tadi saya sampaikan tadi pengelolaan juga harus baik. Kalau ini kan investasi cukup besar gitu, tidak 1 miliaran ini kan oleh pemerintah digelontorkan untuk satu lokasi. Nah, mudah-mudahan dengan diiringi dengan pengelolaan yang baik, maka manfaatnya tadi bisa memberikan manfaat yang besar untuk para petani dan masyarakat di wilayah masing-masing. Yo, salah satu kepala pokok. Salah satu aja ya. Oke. Supaya indeksnya nyambung. Betul. Moga Pak. Sambal ya. Ya, makan sambal banyak supaya agak kasih telurnya itu yang Iya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon, Bapak Iskandar Muda, Insinyur Iskandar Muda juga atas nama pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama-sama Bapak Bupati memberikan apresiasi atas telah terbangunnya untuk lumbung pangan ini dan semoga menyatu bersama dengan BUMDes. Bergerak terus, maksudnya berusaha. Ini adalah kita harus membantu mencarikan off-taker. Off-taker itu artinya teman-teman yang mengelola lumbung ini tahu bahwa berasnya itu akan dibeli, gitu. Pasarnya tahu. Tadi saya sudah menyampaikan kepada Pak Bupati, alangkah bagusnya kalau didukung dengan off-taker, salah satunya adalah ASN Pringsewu Kabupaten. Jadi beras Pringsewu untuk ASN Pringsewu sekaligus menggerakkan lumbung pangan. Yang kedua adalah bagaimana ini tetap punya simpanan beras gitu, untuk kejadian sewaktu-waktu, jadi digunakan sebagai cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Jadi pemerintah mendukung alatnya, kemudian kabupaten juga mensupport untuk off-takernya. Karena kalau kita lihat hasilnya bagus dan rendemennya tinggi. Sayang kalau alat ini nggak kita gunakan. Kalau saya dari Badan Pangan Nasional akan terus support supaya ini bergerak terus, usahanya lumbung pangan juga berkembang. Terus masyarakat juga punya kepastian dia akan mendapatkan beras untuk keluarganya, terutama yang ASN dulu. Berasnya itu berkualitas dan baru, ya Pak. Ya. Itu. Baik Bu, terima kasih. Dari Badan Pangan Nasional langkah-langkahnya yang dilanjutkan seperti apa Bu? Ya, kami bekerja memang berkolaborasi untuk tengah sampai hilir ya. Jadi alat-alat yang sudah ada ini bagaimana kita menyiapkan exit strateginya supaya dia terus berlanjut. Salah satunya tadi kita juga mendekatkan, kalau kemarin kita sudah membuat pertemuan Pak di
Jogja mempertemukan para penerima, sebenarnya di kabupatennya ya, para penerima lumbung, bantuan dak lumbung ini dengan tadi bank untuk mendapatkan kredit murah. Jadi Bapak nanti bisa akses itu. Kemudian pengelolaan yang benar gitu ya, pengelolaan yang sustain, itu kita datangkan para pelaku lumbung yang sudah sukses. Jadi di Gunung Kidul Pak, nanti tadi saya juga sudah lapor ke Pak Bupati, kalau Bapak nanti mau mengirimkan untuk studi banding ke Gunung Kidul. Yang ketiga adalah mempertemukan dengan bank yang bisa memberikan support dana pinjaman murah. Kemudian yang keempat adalah dengan Bapepti, bagaimana mengelola gudang dengan sistem resi gudang. Tentu kalau resi gudang itu harus digabungkan dengan bank kan? Nah itu ya, jadi nanti bunganya rendah, kemudian mereka juga punya punya kemampuan untuk mendukung kinerja Bapak, dan Bapak juga bisa bergerak terus. Itu yang kita akan lanjut. Masih memantau ini kualitas, kita punya divisi yang khusus menangani standar mutu keamanan pangan. Oke, satu mungkin dari buat Ketua Gapoktan ya, salah satu fungsi lumbung sebagai cadangan. Nah, ini kaitannya dengan anggota kelompok tani atau masyarakat di sekitar lumbung itu sendiri untuk memperoleh manfaat. Dengan Ibu siapa? Rahmi Widirian, Keberadaan lumbung, silakan. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan. Masyarakat